Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73. Fokus ayat kita pada kali ini ada pada ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Namun sebelum lebih lanjut membahas mengenai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Jika sebentar lagi ya Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati hati, jiwa dan pikiran kami sehingga setiap apapun yang kami terima ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami salurkan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah ya Bapa kami dapat mengerti setiap apapun yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman pada kesempatan kali ini akan saya awali dengan pertanyaan, apakah taat sama dengan sia-sia? Silahkan dijawab. Setelah membaca Mazmur 73 secara keseluruhan, saya menyimpulkan bahwa dalam bacaan tersebut dikatakan bahwa orang yang hidupnya bebal, orang yang hidupnya masih jauh dari kata taat, justru seolah-olah hidupnya selalu terberkati, penuh kebahagiaan dan juga kelimpahan. Namun orang yang sudah hati-hati dalam hidupnya, orang yang sudah berusaha untuk taat, justru hidupnya penuh dengan masalah dan cobaan. Bahkan dikatakan kena hukum dan kena tulah setiap hari. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita juga menyadari akan adanya hal-hal semacam itu. Mungkin kita mengetahui atau mengenal orang yang hidupnya masih jauh dari kata taat, tetapi seolah-olah hidupnya selalu terberkati, penuh kebahagiaan dan jauh dari masalah. Atau mungkin orang yang sudah menjaga pola makannya justru terkena berbagai macam penyakit, mulai dari diabetes, asam urat, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita mengetahuinya dari berita di mana para koruptor mendapatkan kompensasi di dalam hukumannya sehingga hukumannya dipotong dan menjadi ringan. Dengan mengetahui fakta-fakta tersebut, mungkin kita menjadi memiliki perasaan bahwa ketaatan yang selama ini kita bangun menjadi terasa sia-sia. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah dengan meninggalkan ketaatan yang selama ini sudah saya bangun, hidup saya akan menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dari saat ini mungkin. Namun, perlu kita ingat bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, akan semakin besar juga tanggung jawabnya. Contohnya adalah seorang pimpinan dalam perusahaan. Semakin tinggi kedudukan pimpinan tersebut, maka dia akan memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan tersebut. Hal itu sama dengan derajat kita ataupun kedudukan kita sebagai anak Allah. Semakin kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, semakin kedudukan kita semakin tinggi, akan semakin besar tanggung jawab kita. Hal itu menandakan bahwa akan semakin banyak masalah yang datang dan juga cobaan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk apakah cobaan itu ada? Tentunya cobaan itu ada bukan untuk membuat iman kita menjadi lemah, tetapi justru sebaliknya. Masalah-masalah yang ada dihadirkan Tuhan di dalam hidup kita untuk membuat iman kita menjadi semakin kuat dan kita semakin percaya kepada Allah. Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Melalui bacaan tersebut, kita dapat mengibaratkan Tuhan sebagai seorang guru. Guru yang baik akan memberikan latihan soal kepada muridnya, serta mendampingi muridnya dalam mengerjakan latihan soal tersebut. Guru yang baik tidak hanya memberikan latihan soal yang mudah, tetapi juga memberikan latihan yang semakin sulit dari hari lepas hari, sehingga saat waktu ujian tiba, murid-muridnya dapat mengerjakan soal-soal tersebut dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Begitu juga dengan Tuhan. Allah mau kita bisa menghadapi setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Allah mau kita bisa mendapatkan kemenangan abadi, yaitu janji keselamatan yang sudah Allah janjikan kepada kita.
Maka dari itu Tuhan menghadirkan masalah-masalah yang ada sehingga iman kita menjadi semakin kuat dan kita layak untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Perlu kita ingat bahwa Allah adalah guru yang baik. Allah tidak hanya memberikan soal-soal, Allah tidak hanya memberikan masalah-masalah di dalam hidup kita, tetapi Allah juga mendampingi kita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi, bagaimana? Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian masih berpikir bahwa ketaatan yang selama ini kita bangun masih sama dengan sia-sia? Selamat merenungkannya. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan kali ini dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Ucap syukur Bapa, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti setiap hal indah yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Berkati kami untuk kami dapat mengerti bahwa setiap masalah-masalah yang Engkau berikan di dalam hidup kami adalah untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa tetap menaruh harapan dan kepercayaan kami hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan saya dalam merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.